Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu illa yaumil qiyamah, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Madrasah Mansatu Mesuji, Bapak Haji Ma'ruf SAGMM, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru, serta para juri yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puji dan puja syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masih diberikan kesehatan jasmani maupun rohani. Kedua kalinya, sholawat teriring salam tak lupa pula kita curahkan kearibaan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ketiga kalinya berdirinya saya di sini akan menyampaikan sepatah dua patah tausiah yang insya Allah bermanfaat dan berkah dengan tema sejarah Muharram dan hikmahnya. Dalam Al-Quran Surah At-Taubah ayat 36, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim. فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Shadaqallahul Azim. Yang artinya, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada 12 bulan. Dalam ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, dalam waktu Dia menciptakan Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya, sebagaimana mereka pun memerangimu. Dan ketahuilah bahwasanya Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Merupakan bulan pertama yang terdapat dalam kalender Hijriah, yang memiliki peristiwa yang sangat panjang di dalam Islam. Ya. Berbagai kejadian penting yang mewarnai perjalanan bulan ini, mulai dari tonggak awal berdirinya sejarah Islam sampai peristiwa berdarah yang melahirkan perpecahan dalam Islam. Sejarah 1 Muharram tahun baru Islam ditandai dengan peristiwa yang sangat besar, yaitu hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah menuju kota Madinah, yaitu tepatnya pada tahun 622 Masehi. Adapun tragedi Karbala yang terjadi pada bulan Muharram ini, yaitu tragedi Karbala merupakan sebuah kisah pilu terbunuhnya cucu kesayangan Rasulullah SAW, yaitu Husain bin Ali, yang terjadi di wilayah 100 km sebelah barat daya dari kota Baghdad. Sehingga orang-orang Syiah memperingati tragedi ini dengan khusus, yaitu dengan sebutan peringatan Asyura. Ya. Kemudian, perhitungan awal tahun baru dalam Islam bermula pada saat Khalifah Umar bin Khattab, tepatnya 6 tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Kala itu Umar bin Khattab dan para sahabatnya bermusyawarah, dan singkat kata mereka pun sepakat untuk menjadikan momentum hijrahnya Nabi Muhammad SAW menjadi awal perhitungan tahun dalam Islam. Ya. Ada banyak sekali keutamaan pada bulan Muharram ini.
Maka sangat disayangkan sekali jika bulan Muharram ini berlalu begitu saja. Salah satu keutamaan bulan ini yaitu bulan Muharram ini menjadi salah satu di antara 4 bulan yang sangat dimuliakan dan sangat dihormati, yaitu Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Adapun amalan-amalan sunnah yang dianjurkan pada bulan ini agar mencapai keutamaannya adalah bersedekah, bersilaturahmi, doa agar dijabah, selalu berzikir agar selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, menyantuni anak yatim, dan lain sebagainya, seperti menjenguk orang yang sakit. Let's go. Intinya adalah kita melakukan hal yang baik, bermanfaat, serta bersifat ibadah. Semoga kita memperoleh keutamaannya pada bulan Muharram ini. Amin ya rabbal alamin. Secara bahasa, Muharram artinya terlarang. Jadi, pada bulan Muharram ini, kita sebagai umat Islam dilarang melakukan hal-hal yang tercela, seperti menggunjing, memfitnah, berzina, dan melakukan hal-hal yang dilarang dalam agama kita. Sebaliknya, kita sebagai umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak melakukan amal ibadah. Dari keutamaan-keutamaan tadi, kita sebagai umat Islam bisa memperbanyak pahala yang berlipat-lipat. Namun sebaliknya, jika kita melakukan tindakan yang tercela, maka berlipat-lipat pula lah dosanya. Adapun hikmah yang kita dapat pada bulan Muharram ini, di antaranya kita bisa lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi sering berzikir untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, kita pun juga menjadi sering untuk bersedekah. Jika kita memperingatinya dengan melaksanakan puasa, maka puasa tersebut dapat menghapus dosa setahun sebelumnya. Rasulullah SAW bersabda, adapun puasa Asyura, dan aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar puasa tersebut dapat menghapus dosa setahun sebelumnya. Selanjutnya, jika kita memperingatinya dengan memberi makan kepada orang yang berpuasa, maka pahalanya diibaratkan seperti makannya umat Nabi Muhammad SAW. Itu, mari kita jadikan momentum tahun baru Hijriah 1442 ini untuk mengevaluasi akhlak yang belum sempurna dan bisa mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu dalam kondisi berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa teguh dalam menggapai husnul khotimah. Taman pada bulan Muharram tadi, terdapat juga peristiwa-peristiwa yang sangat penting yang terjadi pada bulan ini. Di antaranya, yang pertama, Nabi Adam alaihissalam yang telah bertaubat setelah dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga dan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Nabi Nuh alaihissalam. Pada bulan ini kapal Nabi Nuh alaihissalam berlabuh dari Bukit Zundi setelah diturunkan banjir yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kaum yang sangat durhaka. Yang ketiga, Nabi Ibrahim alaihissalam yang selamat dari siksa api oleh Raja Namrud. Kala itu, beliau dihukum oleh Raja Namrud karena Nabi Ibrahim telah merusak berhala-berhala yang telah disembah oleh Raja Namrud dan rakyatnya. Namun, beliau mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, yang keempat, Nabi Yusuf alaihissalam yang terbebas dari penjara di Mesir karena mendapat fitnah telah melakukan tindakan yang tercela, yaitu kepada Zulaikha. Namun, fakta telah membuktikan bahwa Nabi Yusuf alaihissalam tidak bersalah dan akhirnya dibebaskan. Kemudian yang kelima, Nabi Yunus alaihissalam yang keluar dari perut ikan paus dalam keadaan selamat setelah 40 hari 40 malam hidup di dalamnya. Selanjutnya, yang keenam, Nabi Ayub alaihissalam yang sembuh dari penyakit kusta atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan beliau sakit, beliau selalu dijauhi oleh orang. Bahkan beliau dijauhi oleh orang-orang yang telah dibantu oleh beliau. Yang terakhir, yaitu Nabi Musa alaihissalam yang selamat dari kejaran Fir'aun di Laut Merah karena mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah dipukulkan tongkatnya Nabi Musa alaihissalam, tiba-tiba Laut Merah terbuka
dan dilewati oleh Nabi Musa beserta pengikutnya. Setelah itu, Laut Merah kembali seperti semula menenggelamkan Fir'aun beserta tentaranya. Nah, itu semua peristiwa-peristiwa yang terjadi pada Muharram, tepatnya pada tanggal 10. Sehingga kita bisa menjadi mukmin yang baik di mata Allah dan Rasul. Demikianlah tausiah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim wa akhiran unzur man qala wa la tanzur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.